Halo Sobat Imun sekalian, hari ini kita coba berbincang agak panjang ya, untuk menjelaskan kenapa Sobat Imun sekalian sering mengalami kondisi kelelahan, kenapa Sobat Imun sekalian seringkali level energi dan staminanya tidak sebaik orang-orang pada umumnya. Perjuangannya tidak hanya dialami oleh Sobat Imun sekalian, tidak hanya dialami oleh pasien-pasien saya, tetapi jujur merupakan perjuangan saya pribadi. Untuk teman-teman yang merupakan pasien saya tentunya sudah tahu, kadang-kadang saya suka gembos mendadak. Kadang-kadang saya suka bolos mendadak karena suka sakit, karena suka kehilangan energi. Jadi, Sobat Imun sekalian, kita coba simak apa sih yang menyebabkan kita dengan kondisi autoimun dan alergi sering mengalami kelelahan, dan kemudian kita belajar bersama apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba memperbaiki, mengatasi, dan tentunya pulih dari kondisi kelelahan kronik. Nasihat yang akan saya sampaikan didasarkan oleh bukti-bukti ilmiah dan tentunya bermanfaat bukan hanya untuk pasien-pasien dengan kondisi autoimun dan alergi, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang pada umumnya, walaupun mungkin kelelahannya tidak seberat, tidak sesering, tidak seheboh kita-kita dengan kondisi autoimun. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk semua orang. Sekali lagi videonya agak panjang, sabar-sabar mendengarkan penjelasannya, tapi saya coba kupas tuntas dari berbagai macam sisi terkait bagaimana penyebab terjadinya kelelahan kronik, bagaimana kita bisa mengatasi dan memperbaiki permasalahan terkait kelelahan tersebut. Jadi Sobat Imun sekalian, ini ada penelitian terbaru ya, jadi publikasi di jurnal Nature's Communication, tentunya jurnal kelas atas ya, kalau kita istilah di medis itu adalah namanya Q1, jurnal yang menjadi rujukan dari jurnal-jurnal lain. Jadi sudah dilakukan penelitian secara komprehensif mengenai apa sih yang menyebabkan terjadinya kelelahan kronik, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi autoimun, juga pasien-pasien dengan alergi, atau pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID berkepanjangan yang kita sebut sebagai long COVID. Jadi pada dasarnya Sobat Imun, ada 5 hal yang menjadi sebuah proses kenapa seseorang dapat mengalami kelelahan kronik yang sekarang sudah ada diagnosisnya Sobat Imun, jadi bukan penyakit pura-pura lagi, bukan penyakit mengada-ngada, tapi ini merupakan suatu hal kondisi yang nyata. Namanya adalah myalgic encephalitis chronic fatigue syndrome atau seringkali kita sebut sebagai ME/CFS. Bagaimana peristiwanya terjadi kondisi ME/CFS? Pada dasarnya Sobat Imun, pertama yang terjadi adalah kalau misalnya Sobat Imun lihat di bagian perifer ya, di paling sebelah kiri, di situ tertulis bahwa pada awalnya adalah sebuah reaksi imunitas yang berlebihan. Pencetusnya bisa macam-macam, bisa berupa infeksi virus kronik, bisa berupa toksin, bisa berupa autoimun, bisa berupa alergi, yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya gangguan tidak hanya di sistem saraf, tetapi juga mengalami gangguan di mikroba saluran cerna. Jadi, melanjutkan video kita yang sebelumnya, di sini kita melihat sekali lagi bahwa mikroba saluran cerna kita memainkan peranan sangat penting. Gangguan tersebut yang dari perifer kemudian akan mengakibatkan sebuah proses diafren. Diafren karena ada hubungan antara sistem imun dengan saraf kita, akan terjadi gangguan daripada aksis neuroimun. Gangguan dari aksis neuroimun ini kemudian mengakibatkan gangguan fungsi di otak kita, mengakibatkan terjadinya penurunan zat-zat metabolisme penting dari otak kita. Di sini salah satunya adalah glutamat dan triptofan. Ada lagi yang lain-lain yang namanya susah-susah.
Tapi kita juga melihat kemudian gangguan daripada mikroba saluran cerna akan mengganggu yang kita bilang sebagai microbiome gut-brain axis. Jadi kita tahu kalau ada peribahasa mengatakan you are what you eat, ternyata yang benar adalah we are what our microbiome eat. Ya, jadi ada hubungan antara mikroba saluran cerna kita dengan otak kita, dengan kepribadian kita, dengan kecenderungan kita mengalami stres dan juga kecemasan. Peristiwa ini kemudian mengakibatkan terjadinya proses peradangan di otak. Pada saat terjadi proses peradangan di otak, di situ otak kemudian mengalami gangguan fungsi. Gangguan fungsi di lobus parietal dan temporal mengakibatkan terjadinya gangguan konsentrasi, gangguan memori, gangguan mood, dan juga kemudian adanya gangguan di hipotalamus kemudian mengakibatkan kita mengalami gangguan regulasi otonom atau fungsi-fungsi otomatis dari tubuh kita. Kita mengalami kesulitan tidur, karena biasanya tidur adalah hal yang otomatis terjadi. Kita mengalami kesulitan untuk menjaga suhu tubuh. Kita mengalami kesulitan untuk menjaga tekanan darah. Kita mengalami kesulitan untuk menjaga nadi berada dalam range yang normal. Kita juga mengalami kesulitan untuk menjaga tonus di perifer, seringkali mengalami gemeteran atau di medis kita bilang sebagai tremor. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kehilangan koordinasi antara otak dengan batang otak dengan organ-organ tubuh kita yang biasanya secara otomatis diatur oleh sistem tubuh kita sendiri. Kemudian dampak dari permasalahan di otak tersebut akan menyebabkan permasalahan di organ eferen. Tadi yang kita sudah katakan diatur secara otomatis oleh otak kita. Di eferen, di otot, karena ada gangguan antara fungsi saraf ke otot, itu akan mengakibatkan kita mengalami penurunan kekuatan. Itu akan mengakibatkan kita mengalami penurunan kapasitas atau kemampuan untuk berolahraga atau untuk beraktivitas. Jadi bukan karena kita kurang olahraga, bukan karena kita malas, tapi memang koordinasi antara otot dan saraf tidak terjadi sehingga kita mengalami penurunan kekuatan. Selain itu, karena regulasi otomatis dari jantung kita, dari tekanan darah kita, dari fungsi paru kita mengalami gangguan, sedangkan kita tahu jantung dan paru memainkan peranan penting untuk mengirimkan oksigen ke dalam jaringan-jaringan tubuh kita, membuat kita semakin mudah mengalami kelelahan, membuat kita semakin mudah untuk eh, mengalami kelelahan yang hebat setelah berolahraga. Kesemuanya itu karena metabolisme kita terganggu, energi kita rendah, persepsi dari otak kita juga terganggu. Hal itu kemudian mengakibatkan keseluruhan daripada gejala keluhan yang dialami oleh teman-teman dengan MI CFS. Nah, tadi kita sudah kuliah panjang mengenai kenapa terjadinya MI CFS. Sekarang kita akan bahas satu-satu mulai dari perifer, aferen, brain, eferen, dan juga perifer lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi MI CFS tersebut. Sekali lagi, panjang Sobat Imun sekalian, harap sabar, kita kupas satu persatu sampai tuntas. Oke, sekarang untuk yang pertama, kita bahas mengenai di perifer, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama, pada teman-teman dengan kondisi autoimun, tentunya kondisi autoimunnya harus kita kendalikan. Tidak bisa kita mengobati kelelahan kronik tanpa kita mengendalikan penyebab autoimunnya. Tentunya teman-teman harus berobat ke konsultan autoimun yang benar-benar mengerti mengenai topik kondisi autoimun Sobat Imun sekalian. Bagaimana cara melakukan induksi remisi atau mengendalikan kondisi autoimun tersebut, kombinasi dengan obat-obatan, dengan vitamin D3 dengan dosis yang mencukupi, tidak berlebihan, tidak kekurangan,
dengan juga memberikan suplementasi antiinflamasi seperti kurkumin, gingiverin, dan lain sebagainya. Sebagai catatan Sobat Imun sekalian, terapi pada kondisi autoimun prinsipnya adalah spesifik, cepat, tepat, dan akurat. Kenapa harus spesifik? Karena masing-masing kondisi autoimun obatnya berbeda-beda. Kita mau mengatasi satu jalur yang menyebabkan kondisi autoimun tersebut tanpa menyebabkan penekanan kondisi autoimun menjadi terlalu berlebihan sehingga daya tahan tubuh kita turun. Harus cepat juga. Semakin lama kita menunda terapi, maka semakin banyak kerusakan jaringan yang terjadi, maka akan semakin kesulitan untuk mengalami pemulihan. Ya, tepat dan spesifik sama obatnya harus sesuai ya dan harus akurat. Ya, kalau misalnya kita tidak menangani dengan spesifik, cepat, tepat, dan akurat adalah eh, lebih susah untuk mengalami pemulihan. Ya, yang kedua, sobat imun sekalian, yang dapat mencetuskan terjadinya kondisi inflamasi di perifer adalah adanya infeksi kronik. Ada banyak pasien-pasien saya yang datang dengan keluhan autoimun. Setelah kita lakukan evaluasi, ternyata mengalami infeksi kronik, seperti tuberkulosis misalnya, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, atau herpes zoster virus. Infeksi kronik yang terjadi seperti ini tentunya menyebabkan terjadinya respons imun yang terus-menerus, yang terjadi secara berlebihan, sehingga menyebabkan pasien-pasien dengan kondisi autoimun diobati tidak baik-baik, diobati kambuh terus. Infeksi harus selalu menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kita. Pertama kali kalau ada keluhan, pikirkan dulu apakah ini infeksi atau bukan. Ya, kita juga bisa memberikan suplementasi seperti zinc dan selenium pada pasien-pasien mengalami infeksi kronik. Kenapa? Karena seringkali banyak virus-virus itu tidak ada antivirusnya. Pada pasien dengan Epstein-Barr virus kronik misalnya, tidak ada antivirus yang kita bisa berikan untuk menyembuhkan dari infeksi kronik tersebut. Tapi kita bisa support sistem imunnya sehingga bisa mengendalikan kondisi infeksi tersebut. Ya. Nah, selain itu Sobat Imun sekalian juga, vaksin merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena kita sudah tahu infeksi seperti COVID, influenza, pneumonia, herpes zoster, human papilloma virus, dan lain sebagainya dapat mengakibatkan terjadinya kondisi autoimunitas atau dapat menyebabkan terjadinya kekambuhan daripada kondisi autoimunitas. Tentunya kalau kita bisa cegah dengan vaksinasi itu adalah hal yang sangat baik. Walaupun memang pada pasien-pasien dengan kondisi autoimun, pada pasien-pasien dengan kondisi alergi, tidak semua vaksin bisa kita berikan, tidak semua vaksin kita bisa berikan dalam setiap saat. Ya, tentunya harus dievaluasi pemilihan vaksinnya, jenis vaksinnya, kapan waktu kita berikannya secara tepat. Yang ketiga, Sobat Imun sekalian, yang sering kali saat ini menjadi pencetus pasien-pasien kita adalah toksin atau racun. Sobat imun sekalian, banyak yang mengalami pasien-pasien dengan kondisi autoimun, pencetus kekambuhannya adalah karena polusi udara. Kemarin baru datang pasien dari Samarinda yang mengalami kekambuhan terus-menerus. Setelah kita evaluasi, ternyata rumahnya di pinggir jalan. Ternyata kota Samarinda itu merupakan tempat di mana polusi akibat batu bara itu sangat tinggi. Sehingga mengakibatkan pasien tersebut sering mengalami kekambuhan, terutama di saluran nafasnya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, jelas mukosa hidungnya merah, tenggorokannya merah, dan juga asma sering kambuh-kambuhan. Sehingga polusi udara menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Jangan lupa juga air. Ada pasien-pasien kita yang tinggal di daerah seputaran industri. Kondisi autoimunnya sering mengalami kekambuhan, dan kemudian setelah kita sarankan untuk memfiltrasi air yang digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk sikat gigi, kondisi autoimunnya menjadi lebih baik. Selain itu, Sobat Imun sekalian, yang harus kita perhatikan juga adalah produk-produk pengganggu hormon. Ada banyak senyawa kimia yang diberikan pada produk perawatan kulit, pada makanan yang dapat mengganggu hormon kita. Salah satu contohnya adalah paraben, thiazolinon, ftalat, zat anti lengket ya yang kita bilang sebagai PFA dan PFOAS,
dan juga tentunya adalah komponen dalam plastik yang kita sebut sebagai BPA. Sebisa mungkin kita harus menghindari dan menggantikannya dengan produk-produk yang bebas dari zat-zat pengganggu hormon tersebut. Yang keempat adalah sobat imun sekalian, karena mikroba saluran cerna kita sangat penting, kita harus memperbaiki dulu gut microbiome-nya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana pola diet, bagaimana suplementasi yang dapat kita berikan untuk memperbaiki gut microbiome kita. Jadi sobat imun sekalian dapat merujuk ke video yang sebelumnya. Berikut. Nah, di Afren, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki aksis daripada neuroimun dan juga memperbaiki dari gut microbiome brain axis itu, ya. Yang pertama, kita harus mensupport daripada fungsi neurotransmitter otak. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah mindfulness dan meditasi, karena itu akan membantu untuk mengefisiensikan kerja daripada otak kita, sehingga kita bisa fokus dan otak kita dapat bekerja secara efektif serta efisien. Beberapa teman-teman psikiatri atau teman-teman neurologi dapat membantu memberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan kerja atau memperbaiki fungsi daripada neurotransmitter otak. Tentunya sobat imun sekalian bisa mendiskusikan dengan dokter psikiatri, dokter neurologi, atau bahkan mungkin dokter autoimun. Teman-teman sekalian juga akan memberikan beberapa obat tersebut. Selalu dengan resep ya sobat imun sekalian ya. Jadi diskusi ini, edukasi ini tidak menggantikan konsultasi, apalagi memberikan nasihat mengenai obat-obatan. Yang kedua adalah kita juga harus mensuplai nutrisi-nutrisi esensial, asam amino, fatty acid yang baik untuk memperbaiki metabolisme otak. Tadi kita sudah mengatakan salah satu yang sering kurang adalah glutamat dan triptofan. Menariknya sobat imun sekalian, kenapa ada banyak orang yang kecanduan dengan MSG? Karena MSG sendiri merupakan singkatan dari monosodium glutamat. Jadi glutamat sendiri sebenarnya adalah zat yang sangat diinginkan oleh otak kita, sehingga menyebabkan generasi micin yang sangat kecanduan, gitu kan? Tapi yang menjadi permasalahan adalah kalau memang terlalu berlebihan, ya, sehingga kita tetap menyarankan penggunaan MSG secara bijak, ya, jangan berlebihan. Dari mana kita bisa dapat sumber yang lengkap, ya? Tentunya yang sering bisa kita berikan adalah bone broth. Jangan lupa juga pre dan probiotik memperbaiki mikroba saluran cerna itu sangat penting. Kenapa? Karena ternyata banyak asam amino dan juga fatty acid yang merupakan hasil daripada metabolisme mikroba saluran cerna kita. Jadi kalau kita mau sehat, yang kita harus pikirkan adalah bukan memberi makan buat diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa memberikan makanan yang sehat untuk mikroba saluran cerna kita. Dan itu sudah dibahas di video sebelumnya. Sekaligus juga poin yang nomor 3, sekali lagi, kita harus memperbaiki mikrobiom saluran cerna. Beberapa kita bisa berikan suplementasi probiotik, baik probiotik hidup dalam produk makanan, seperti kefir, kimchi, miso, tempe, atau juga dalam bentuk serbuk atau kapsul. Pada prinsipnya, semakin beragam, semakin baik. Ya, jadi hindari memberikan suplemen probiotik pun yang hanya satu atau dua strain. Tapi kita mau adalah beragam. Semakin banyak strainnya semakin bagus, dan semakin banyak strain yang menghasilkan asam butirat seperti Bifidobacterium, itu juga akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan kita bisa diskusikan juga lebih lanjut dengan dokter yang merawat. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah otak, ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa terjadi gangguan di lobus temporoparietal dan juga terjadi gangguan di batang otak kita. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan
di otak kita adalah memang persepsi daripada otak itu harus dilatih. Teman-teman psikolog, teman-teman psikiater punya berbagai macam cara untuk melatih otak kita supaya dapat memproses situasi dan kondisi itu menjadi lebih jernih, menjadi lebih clear. Apakah dengan cognitive behavioral therapy, atau dengan dialectical based therapy, tapi juga yang harus kita perhatikan adalah, teman-teman, pada intinya adalah kita harus menerima, bukan pasrah, tapi menerima secara objektif, memang pada saat ini kita mengalami kelelahan. Tanpa melibatkan perasaan, tanpa melibatkan emosi, tanpa menimbulkan perasaan-perasaan, emosi-emosi, atau pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga di situ, CBT dan DBT sangat memainkan peranan penting untuk membantu supaya persepsi otak kita itu mendapatkan persepsi yang benar. Selain itu juga, untuk keluarga, sahabat, berikan support yang baik. Karena apa? Karena melewati masa MICFS itu sulit, ya. Seringkali kita juga frustasi. Sebagai pasiennya frustasi, sebagai yang menjalani frustasi, kadang-kadang keluarga dan sahabat juga bisa ikut frustasi, tapi kadang-kala juga bisa kontraproduktif, memberikan judgement yang tidak baik. Seperti, kamu stres aja, kamu kurang istirahat, kamu mengada-ngada, ya. MICFS merupakan permasalahan yang nyata, ya. Jadi support psikososial sangat penting. Yang kedua, Sobat Imun, kita juga bisa melatih fungsi temporoparietal kita. Ada banyak pasien-pasien yang mengalami pemulihan luar biasa setelah menjalani kembali hobinya. Ada yang menggambar, ada yang bermain musik, ada yang bernyanyi, ada yang menjalani hobi-hobi lain seperti journaling, menulis, bikin video seperti saya, bermain game, ya. Itu akan membuat kita menstimulasi temporoparietal kita. Sehingga mood kita menjadi lebih baik, fungsi persepsi kita juga menjadi lebih baik, fungsi memori dan fungsi eksekutif kita juga menjadi lebih baik. Ya. Jangan dilupakan juga, manusia itu hidup selaras dengan alam. Banyak studi menunjukkan bahwa semakin sering kita keluar, ketemu sinar matahari, ketemu alam, ketemu pohon, ketemu pantai, ketemu gunung, ketemu tanah, itu akan memperbaiki mood kita, memperbaiki persepsi kita, dan juga bisa memperbaiki chronic fatigue kita. Jadi mungkin di akhir minggu atau di liburan panjang, dibandingkan pergi ke kota-kota besar, ada baiknya kita pergi ke pantai, kita pergi ke gunung, kita camping, kita berenang, memancing di sungai. Itu merupakan salah satu alternatif healing yang lebih baik dibandingkan kemudian kita menstimulasi otak kita dengan hal-hal yang sifatnya artifisial. Sobat Imun juga jangan lupakan bahwa tidur berkualitas baik itu sangat penting. Karena hipotalamus kita dan otak kita itu hidup dengan ritme. Jadi, tidur berkualitas baik itu merupakan sarana otak kita untuk memproses segala sesuatu yang terjadi, untuk merestore kapasitasnya, dan juga untuk mengembalikan iramanya. Apa itu artinya tidur berkualitas baik? Tidak hanya waktunya yang 7-9 jam setiap hari, tetapi jam-jamnya pun diusahakan adalah waktu-waktu yang sama. Kalau Sobat Imun sekalian biasa tidur jam 10, usahakan selalu jam 10 malam. Kalau biasa tidur jam 11, usahakan selalu jam 11. Begitu juga bangunnya. Kalau biasa bangun jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi, konsisten di situ. Beberapa pasien saya yang night owl, yang memang baru bisa tidur jam 2, jam 3 pagi, tetapi itu memang sebelumnya adalah waktu produktif dia, saya sarankan, ya usahakan. Diskusikan dengan keluarga, diskusikan dengan tempat bekerja, bagaimana caranya bisa tidur secara konsisten antara jam 3 pagi sampai jam 10 siang, sampai jam 11 siang.
Karena memang waktu yang dibutuhkan seperti itu. Setiap orang punya irama yang berbeda-beda, tetapi tidur di waktu-waktu yang sama itu adalah yang paling penting. Sehingga sampai kita ke yang nomor 3, seringkali karena irama di dalam tubuh kita itu sedang tidak bersahabat, mekanisme keseimbangan di dalam tubuh kita itu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, yang harus kita atur adalah kehidupan di luar kita. Ada banyak pasien-pasien kami, pada awalnya memang adalah individu yang very high fungsional, andalan semua orang, pekerjaannya sangat bagus, sehingga dia diberikan pekerjaan terus, dan dipercaya oleh bos-bosnya dan lain sebagainya. Ada beberapa pasienku merupakan sekretaris eksekutif, ada yang merupakan personal assistant, ada juga yang memang pemimpin perusahaan-perusahaan anak buah yang banyak, dan kemudian mengalami chronic fatigue gitu ya, tidak bisa beraktivitas. Nah, yang bisa pulih adalah orang-orang yang memang beruntung bisa mengatur kehidupan di luarnya. Ada orang-orang yang cuti panjang, paid leave ya, karena bosnya sangat mengandalkan, dikasih paid leave 3 bulan, 6 bulan, yang penting saya membuatkan surat untuk istirahat, maka dikasih cuti panjang untuk beristirahat, untuk memperbaikinya lagi, yang penting kembali ke perusahaan tersebut. Nah, mungkin nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Lebih banyak lagi pasien-pasienku yang melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil. Koordinasi dengan suami, membagi tugas. Koordinasi dengan rekan kerja, membagi jadwal kerja. Koordinasi dengan perusahaan untuk diberikan shift pagi saja, tapi tidak shift malam, dan lain sebagainya. Jadi, lihat satu-satu bagaimana caranya kita bisa memperbaiki supaya jadwal kehidupan kita itu bisa menjadi teratur. Ya. Begitu juga yang terjadi pada diri saya. Jadi, biasa dokter praktek dari pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu. Tapi karena kita punya keterbatasan, sering mengalami kelelahan gitu ya. Saya sendiri secara pribadi praktek hanya 4 hari dalam seminggu. 3 harinya kita berikan waktu untuk istirahat, untuk keluarga, untuk menjalani terapi, untuk mengerjakan hal-hal yang merestore daripada energi dan juga kapasitas mental kita, ya. Coba deh didiskusikan satu persatu. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya, karena ada disconnect antara saraf dan otot, dan juga adanya disconnect dalam fungsi jantung kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi, saraf yang paling utama adalah namanya nervus vagal. Dia akan mengatur fungsi-fungsi otomatis di dalam tubuh kita. Beberapa terapi yang dapat dipertimbangkan adalah elektroakupuntur, latihan nafas dalam atau deep breathing exercise, dan juga terapi dingin, cryoterapi. Bisa sesimpel pergi ke gunung, mandi air dingin, atau setiap pagi diawali dengan mandi air dingin yang akan meningkatkan tonus vagal kita, atau bahkan beberapa saat ini sudah lebih modern, ada beberapa sahabat saya juga dan pasien saya menggunakan yang namanya cryoterapi. Jadi masuk ke kulkas dingin, ya, suhunya sangat rendah, dan itu memicu menggigil dan lain sebagainya, sehingga nervus vagalnya tonusnya meningkat. Nah, itu bisa membantu untuk memperbaiki tonus vagal, ya. Nah, begitu juga kalau permasalahannya di otot-otot perifer, ya. Ada yang mengalami nyeri, ada yang mengalami tremor, ada yang mengalami kesemutan, elektroakupuntur seringkali bisa membantu. Oke? Nah, yang keempat, yang harus hati-hati ya Sobat Imun sekalian, nanti perhatikan dulu slide yang berikutnya, adalah high intensity interval training. Ini biasa belakangan. Terapi dengan intensitas tinggi dalam waktu yang pendek ternyata juga sangat bermanfaat untuk mengatur tonus kita, mengatur otonomik kita,
dan mengatur metabolisme kita, tapi tentunya belakangan ya. Nah, beberapa suplementasi yang dapat kita berikan untuk memperbaiki metabolisme mitokondria dan antioksidan seperti koenzim Q10, memperbaiki inflamasi dan regenerasi jaringan seperti omega 3 dengan dosis EPA-nya berkisar antara 500 sampai 1000, dan juga magnesium yang merupakan mineral penting untuk fungsi saraf dan otot kita. Ini bisa kita berikan tentunya berdiskusi dengan dokter yang merawat. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai HIIT sedikit. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mencapai ke high intensity interval training yang end game-nya ya, yang end boss-nya. Karena ada gangguan daripada otot kita, ada gangguan dari metabolisme mitokondria, ada gangguan dari kapasitas jantung dan paru, kita harus melatih mitokondria kita, melatih fungsi saraf otonom kita, supaya bisa berfungsi dengan baik. Bagaimana caranya kita bisa melatih supaya keseluruhan sistem, mulai dari metabolisme, saraf, jantung, paru, pembuluh darah itu bisa bekerja dengan baik? Kita harus melakukan latihan yang konsisten. Latihan olahraga ringan, olahraga yang tidak meningkatkan metabolisme kita sampai terlalu berlebihan. Ya. Nah, olahraga ini namanya adalah olahraga zona 2. Zona 2 itu merupakan 60-70% dari denyut jantung maksimal kita. Bagaimana menghitung denyut jantung maksimal? Adalah 220 dikurangi usia. Sebagai contoh, saya laki-laki usia 42 tahun, 60-70% denyut jantung maksimal saya adalah berkisaran antara 105 sampai 125. Saya setiap hari melakukan olahraga, bisa treadmill, bisa jalan cepat, bisa sepeda statis, di konstan di zona 2 tersebut. Kalau nadi saya kurang dari 105, kecepatannya saya tambahin. Kalau nadi saya lebih dari 125, kecepatannya saya turunin. Saya menggunakan smartwatch yang bisa mengukur nadi saya sehingga memudahkan. Tetapi bagaimana kalau misalnya teman-teman tidak punya smartwatch? Prinsipnya adalah zona 2 itu adalah olahraga di mana kita merasa berolahraga, tetapi kita masih bisa berbincang dengan teman atau dengan sesama yang melakukan olahraga dengan kalimat penuh. Tapi kita kerasa bahwa kita sedang berolahraga. Kalau kita bisa ngobrol terus antar kalimat tanpa jeda, itu kita olahraga sangat ringan. Itu zona 1. Kalau kita sudah mulai ngomongnya eh, terpatah-patah, hanya 2-3 kata, atau ngos-ngosan, atau bahkan cuma bisa satu kata, itu sudah zona 3, 4, dan 5. Ya, jadi di zona 2, kita merasa berolahraga, kita bisa menyelesaikan satu kalimat, tetapi antar kalimat mungkin kita butuh jeda. Ya, jadi di situ teman-teman bisa juga melakukan yang namanya perceive effort. Ya, jadi tahu berada di zona 2 karena perasaannya adalah seperti itu. Kalau bisa pakai smartwatch lebih enak, itu adalah 60-70% heart rate maksimal kita. Berapa lama harus kita lakukan? 30-60 menit. Tidak ada shortcut, karena kita butuh waktunya minimal 30 menit untuk keseluruhan sistem kita itu saling bekerja sama satu sama lain. Namanya sistemnya lagi tidak efektif, tidak efisien. Tentunya dia butuh waktu untuk metabolismenya itu naik, untuk mitokondrianya bekerja, untuk menghasilkan energi, untuk memperbaiki koordinasi antara saraf, otot, metabolisme selular, dan lain sebagainya. Hormonal gitu ya. Jadi 30-60 menit, 3-5 kali seminggu, olahraga zona 2 secara konsisten, itu sangat bermanfaat. Nah, begitu juga kita butuh latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan ototnya, Sobat Imun sekalian, yang harus diperhatikan adalah latihan kekuatan otot ringan. Hanya kurang lebih 60-80% dari kekuatan maksimal kita. Bagaimana caranya kita tahu? Kalau kita ngangkat dumbbell, ya, itu kita bisa mengulang 12-18 kali
tanpa otot kita merasa nyeri, kelelahan, atau sakit. Mungkin kadang-kadang kita memulai dari 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, untuk kemudian pelan-pelan kita naikin. Ingat, tujuannya adalah bukan untuk memperbesar otot, tapi tujuannya adalah kita mengulangi secara cukup sehingga melatih otot kita untuk bekerja gitu ya, dan kemudian dia bisa berkoordinasi untuk memperbaiki fungsinya. Diulangi setiap gerakan 2 sampai 3 kali set, setiap setnya kurang lebih 12 sampai 18 kali. Yang ringan olahraganya, yang ringan latihannya. Nanti bila nomor 1 dan 2 sobat imun sekalian sudah bisa melakukan secara konsisten 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan kemudian energi kita sudah bagus, baru kita lakukan latihan high intensity interval training, baru kita lakukan latihan memperbesar otot yang biasanya kita ngangkat beban sampai failure, sampai gagal kita nggak bisa ngangkat lagi. Baru itu akan sangat bermanfaat juga, tapi ingat, jangan di awal-awal. Ingat, jangan tanpa persetujuan dokter yang merawat, ya, karena latihan HIIT atau latihan untuk memperbesar otot itu di awal-awal atau pada saat kita belum siap, itu akan sangat kontraproduktif, ya. Oke, baik. Nah, kita sampai pada kesimpulannya. Nah, sobat imun sekalian, jadi di situ kita sudah membahas berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi myalgic encephalitis chronic fatigue syndrome atau kelelahan kronik kita. Yang dua hal yang saya mau tekankan. Yang pertama adalah tidak ada resep atau formula ajaib untuk pulih dari ME/CFS secara cepat. Semuanya karena banyak sekali fungsi tubuh yang terganggu, banyak sekali koordinasi yang terganggu, semuanya membutuhkan waktu, semuanya membutuhkan usaha. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa minum suplemen ini pasti beres, minum obat ini pasti beres, itu tidak benar. Ya, karena fungsi tubuh yang terganggu itu banyak, jadi satu persatu harus kita perbaiki, satu persatu harus kita proses. Tapi di satu sisi, percaya sobat imun sekalian, pasti bisa. Bisa pulih, namun butuh waktu, butuh usaha, dan butuh support dari orang-orang terdekat. ME/CFS itu nyata ada. Untuk orang-orang yang tidak mengalami ME/CFS, mau itu masyarakat umum, sahabat, teman, keluarga, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa penyakit ini mengada-ngada. Ya, jadi benar adanya, nyata adanya, kita support teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami kondisi kelelahan kronik untuk bisa pulih, untuk bisa aktif kembali, untuk bisa berkontribusi kembali. Ya, oke. Nah, sobat imun sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ada usul topik, boleh mengirimkan email ke binaimun@gmail.com. Mudah-mudahan satu persatu bisa kita bahas, satu persatu bisa kita jawab. Tetap semangat, salam imunitas.